Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pokok akidah Islam. Secara garis besar, ajaran Islam itu dikelompokkan menjadi 3. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Jadi secara garis besar begitu. Ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Nah, masing-masing dari 3 bagian tersebut memiliki ciri khas atau domainnya sendiri-sendiri. Jika akidah itu ranah yang dipakai adalah hati dan pikiran, keyakinan, maka syariat itu ranah yang dipakai atau domainnya yang dikerjakan atau dilaksanakan. Sedangkan akhlak berbeda dengan 2 bagian yang sebelumnya, yaitu akidah dan syariat. Dari segi punishment atau hukuman atau katakan reward yang melekat kepadanya. Orang yang melanggar syariat maka dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Dan bahkan ada hukumannya yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Misalkan dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam, itu orang yang melakukan perzinaan, maka ini hukumannya adalah cambuk atau dirajam. Ini aturan syariat yang dilanggar. Tapi jika yang dilanggar itu adalah akhlak, maka hukumannya tidak pasti. Artinya tidak sebagaimana ditentukannya di dalam syariat. Orang yang melanggar akhlak atau etika atau moral, hukumannya cenderung diserahkan kepada masyarakat. Orang yang berbohong, orang yang tidak jujur, biasanya dia akan kena sanksi dari masyarakat bahwa dia mendapatkan label orang yang tidak dapat dipercaya, pembohong, dan seterusnya. Itu perbedaan antara 3 jenis tersebut. Saya ulang, yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariat, yang ketiga ada ketiga-tiganya berbeda. Jika akhlak itu hukumannya bersifat sosial, jika syariat hukumannya itu tetap, sementara akidah ranahnya atau domain yang dipakai, yang ditempati atau yang itu adalah kepercayaan atau keyakinan. Sementara kalau syariat itu domain atau tempatnya berada di dalam dilaksanakan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari 3 bagian tersebut. Jadi Islam datang dengan membawa 3 macam atau 3 komponen ajaran ini. Ada akidah, ada syariat, ada. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, tentang akidah. Ya, akidah atau kepercayaan. Nah, di sini kita akan fokus kepada pemaknaan atau pemahaman tentang Islam sebagai agama fitrah. Bahwa manusia membutuhkan Tuhan itu adalah sebuah fitrah atau bawaan dari saunonya, given begitu ya. Sudah seperti itu memang manusia. Manusia sudah diciptakan secara fitrinya untuk beriman kepada Tuhan. Ya, yang mana Tuhan ini kemudian disampaikan oleh Nabi kita namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu untuk meyakini konsep tentang tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan. Tauhid itu artinya mengesahkan. Orang yang bertauhid
maka dia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menduakan namanya musyrik atau syirik. Serta kemudian jika kita juga perlu mengidentifikasi karakteristik dari dari akidah Islam, sekaligus membedakannya dari doktrin teologi agama yang lain. Ya. Baik, ringkasnya nanti kita akan membahas tentang 4 hal ini. Pertama, terkait dengan eksistensi dari Tuhan, ya, dan juga fitrah manusia yang diciptakan selalu membutuhkan kepada Tuhan. Kemudian juga konsep tauhid dan syirik. 2 hal, tauhid, syirik yang selalu kemudian diperlawankan. Orang yang tidak bertauhid, maka dia syirik. Mukmin dan orang musyrik. Lalu kemudian karakter atau ciri khas dari akidah Islam seperti apa. Dan yang keempat, sedikit kita akan membandingkan doktrin kepercayaan atau akidah yang ada dalam Islam dan juga pada agama-agama yang lain. Terutama agama yang mengklaim dirinya sebagai agama bertauhid atau agama monoteisme. Mono itu artinya satu. Monoteisme. Monoteisme itu artinya Tuhan. Mensatukan Tuhan. Ada selain Islam itu agama yang juga mengklaim bahwa mereka adalah agama yang juga mengajarkan dan menekankan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang Esa. Tapi itu berbeda dengan Islam. Nanti kita akan coba sedikit saja. Baik, yang pertama tentang eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Ya. Eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama ini disampaikan pernah oleh salah seorang pemikir Islam namanya Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa fitrah beragama disebut sebagai fitrah munazzalah. Fitrah yang diturunkan, yang berfungsi menguatkan fitrah majbulah yang sudah ada dalam diri manusia secara alamiah. Ini Ibnu Taimiyah mencoba memperkenalkan kepada kita tentang 2 terminologi fitrah. Yang pertama ada fitrah munazzalah, yang kedua ada fitrah majbulah. Apa bedanya itu? Kita sering kan mendengar fitrah ya. Tapi apa fitrah itu? Nah, ini Ibnu Taimiyah mencoba menjelaskannya dengan membagi menjadi 2. Yang pertama adalah fitrah munazzalah. Fitrah munazzalah artinya adalah kesucian yang diturunkan. Keberadaan seorang yang fitri sebagaimana diturunkan dari langit. Sebagaimana diberikan oleh Tuhan yang Maha. Sementara fitrah majbulah itu fitrah bawaan dari lahirnya seseorang. Saya ulang kembali, fitrah munazzalah itu gampangannya adalah kesucian yang diturunkan dari langit melalui nabi gitu ya. Melalui nabi. Jadi Islam agama fitrah. Ya, fitrah yang dibawa oleh Muhammad itu adalah fitrah munazzalah. Sementara bawaan manusia yang sejak lahir disebut sebagai fitrah majbulah. Ulang ya, jadi Ibnu Taimiyah mencoba menjelaskan. Kesucian yang dibawa oleh agama yang disampaikan oleh Nabi itu adalah fitrah munazzalah. Sementara yang sudah dibawa oleh manusia dari sejak dia lahir itu fitrah majbulah. Nah, keberadaan dari fitrah munazzalah ini
fungsinya adalah menguatkan dari fitrah yang dibawa oleh manusia, yang sudah tertanam, yang sudah given di dalam dirinya, di dalam diri setiap manusia. Jadi ketemu begitu, ketemu. Makanya ada pernah entah tahun berapa dilakukan sebuah penelitian, orang yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan, kemudian dibuang, ditaruh di hutan, di mana di situ ada banyak orang hutan yang tidak mengenal Tuhan. Oh, kemudian bayi manusia ini menjadi besar, tapi ketika besar ternyata dia merasa ada yang aneh, ada yang janggal dengan keberadaannya. Lalu kemudian dia bertanya tentang dirinya, dan pada akhirnya dia sampai pada sebuah kesimpulan, keberadaan manusia, makhluk hidup yang berbeda-beda seperti ini, ada yang menciptakan, dan itulah yang kemudian kita kenal dengan konsep Tuhan. Tanpa ada yang mengajari, bayi manusia tersebut menemukan sebuah konsep adanya kekuatan atau zat yang di luar dirinya yang mengatur alam semesta raya ini. Dan itulah dalam istilah agama disebut dengan konsep Tuhan. Artinya apa? Bahwa meskipun tidak diajarkan agama, manusia dari lahirnya seperti bayi yang anak manusia tadi yang diasuh oleh orang hutan tadi itu, tetap mengakui, merasa, dan menemukan ada kekuatan di luar diri. Yang itulah kemudian dibenarkan oleh ajaran agama kita, bahwa ada zat yang mengatur semesta, alam semesta ini, termasuk mengatur kehidupan manusia yang diberi nama dengan Allah Subhanahu. Artinya kedua fitrah tersebut itu bertemu, fitrah munazalah menguatkan fitrah majbur. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 30, sesungguhnya demikianlah, sesungguhnya Allah dialah yang benar, dzalika bi anna Allah wal haqu wa anna ma yad'una min dunillahil batil, gitu ya. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Itu surat Luqman ayat 30. Artinya seperti itu. Ini pun juga pernah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu dikisahkan pada masa remajanya pernah mencari siapa sesungguhnya Tuhan mereka itu. Ingat, Ibrahim dilahirkan di dalam komunitas, keluarga, semuanya menyembah patung. Bahkan profesi ayahnya adalah pemahat patung. Tapi Ibrahim ini tidak puas dengan itu. Tuhan patung ini kan dibuat oleh manusia. Lalu yang membuat manusia siapa? Maka dia kemudian, Ibrahim yang saat itu masih remaja, dia merenung. Larilah tengah malam ke tengah hutan. Lalu kemudian dia melihat bulan. Mungkin bulan ini adalah Tuhanku. Tapi kemudian ketika siang datang, hilang. Wah, tak mungkin Tuhan kok bisa menghilang. Kalau siang Tuhan saya siapa kalau pagi melihat matahari? Mungkin matahari ini Tuhan. Berarti kan ternyata ketika malam pun matahari menghilang. Sampai melihat bintang. Mungkin bintang-bintang kecil itu yang di atas adalah Tuhan. Tapi ketika pagi lagi, hilang lagi. Akhirnya kemudian disimpulkan bahwa semuanya ini bukan Tuhanku. Ya? Tuhanku adalah yang mengatur ini semua. Atur bulan, matahari, bintang, dan semua alam raya ini. Di mana itu? Saya tidak pernah melihatnya. Tapi saya yakin ada Tuhan yang seperti itu. Dan itulah yang kemudian disebut dengan konsep
terkait dengan adanya zat di luar batas, di luar kemampuan, di luar eksistensi alam semesta raya. Itulah Tuhan yang menciptakan alam. Dan fitrah manusia pasti akan mengatakan itu. Kita pun sering merasa pada waktu kita sudah maksimal usaha, minta tolong sana sini, semua orang sudah membantu, namun kemudian hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saat itu kita merasa ada kekuatan yang lebih dari segalanya yang mengatur semua usaha kita. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah Subhanahu. Baik. Nah, yang kedua terkait dengan konsep tauhid dan syirik. Keduanya sering diversuskan, dihadap-hadapkan. Orang yang bertauhid artinya orang yang mengesahkan Tuhan, bahwa Tuhan yang maha di atas tadi itu, maha segalanya, yang di atas memiliki kekuatan di luar batas kemampuan manusia dan semesta alam raya ini, itu hanya satu, itu namanya mengesahkan bertauhid. Sementara orang yang musyrik, dia meyakini bahwa ada yang tidak terbatas kekuatannya selain Allah. Itu namanya orang. Jadi kalau kita percaya bahwa obat ini menyembuhkan, tapi menyembuhkan penyakit tertentu, itu belum musyrik. Kalau kita percaya bahwa si tukang urut ini bisa menyembuhkan kaki yang keseleo, itu belum musyrik. Karena kita yakini bahwa kekuatannya masih terbatas. Saat kita meyakini kekuatan seseorang yang di atas segalanya, ya, maka saat itu pula kita menyandarkan atau menyandingkan orang tersebut dengan Tuhan yang seharusnya kita isahkan. Itulah kita dianggap sebagai orang yang musyrik. Dan syirik ini yang terjadi pada masyarakat Arab saat Nabi Rasulullah Muhammad diutus di Mekah. Ya. Maka keyakinan-keyakinan seperti itulah yang kemudian diluruskan oleh Nabi. Kita merasa ada keyakinan, kita punya keyakinan ada kekuatan yang katakan seimbang atau bahkan bisa mengalahkan kekuatan Tuhan, takdir Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita dianggap orang yang musyrik waliyadzu. Jadi sekali lagi arti dari tauhid itu adalah mengesahkan. Esa itu artinya satu. Maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan visi dan esensi dari tauhid yang seperti saya jelaskan tadi bisa dianggap sebagai syirik, menyekutukan Allah dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Dan syirik dalam bentuk perbuatan. Hamba bersujud, mestinya kita hanya boleh bersujud kepada Allah, tapi kita bersujud kepada yang lain. Maka saat itu kita menyamakan Tuhan dengan Allah, tapi dalam bentuk perbuatan. Syirik yang paling berbahaya adalah syirik dalam kepercayaan. Mempercayai ada kekuatan yang tidak terbatas, mampu segalanya, atau bahkan seimbang, atau bahkan di atas kekuatan Tuhan. Itulah syirik yang kaitannya dengan keyakinan. Dan itu sangat berbahaya. Nah, berikutnya ini karakteristik akidah Islam. Ini sangat singkat sekali seperti yang saya sampaikan kemarin. Nanti kita akan diskusi atau teman-teman nanti bisa membaca bukunya kalau sudah mendapatkan buku. Baik. Karakteristik atau ciri khas dari akidah Islam. Yang pertama, bahwa akidah yang dibawa oleh Islam itu adalah akidah yang sesuai dengan fitrah Tuhan.
Kita bayangkan kemusyrikan atau akidah syirik yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kalau sederhananya ya, sederhana. Lalu sebenarnya yang paling tinggi dari 4 ini siapa? Kalau ada salah satu yang paling tinggi, maka itulah sesungguhnya yang layak untuk dijadikan Tuhan. Tapi kalau semuanya sama, maka siapa yang mengatur? Makanya di dalam Al-Quran itu logika yang dibangun. Laukana fihi ma'alihatun illallahu fasadata. Andainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, saya keduanya akan hancur. Karena dua Tuhan ini nanti akan punya takdir yang bisa jadi atau kepentingan bahasa politisnya. Punya kepentingan yang berbeda, di mana satu ingin melestarikan, yang satu ingin menghancurkan, kemudian berperanglah dan kemudian bisa jadi dua-duanya hancur. Intinya bahwa memang Tuhan itu harus satu. Cara yang logis itu memang yang kekuatan yang tidak terbatas di atas segala yang ada harusnya yang memang cuma dimiliki oleh satu zat. Dan itu sesuai dengan fitrah agama Islam yang hanya menuhankan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu. Yang kedua bersifat universal. Universal artinya untuk semua manusia dan semua masa. Sejak zaman dahulu, sejak Adam, dan sampai manusia terakhir. Tuhan yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak berbeda dengan Tuhan yang disampaikan oleh Adam, manusia pertama, juga nabi-nabi setelah. Tuhannya sama. Rasulullah Muhammad tidak mengajarkan tentang ada Tuhan yang baru. Saya menemukan Tuhan yang baru, tidak itu yang diajarkan. Rasulullah selalu mengatakan, saya mengajak kalian kepada Tuhan kalian dan Tuhan orang-orang sebelum kalian. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian dia bersifat universal. Lalu yang ketiga, melanjutkan tradisi tauhid yang saya sampaikan ini kaitannya dengan ketika kita membaca sejarah agama-agama atau mengkaji tentang perbandingan agama, kita akan menemukan bahwa tauhid ini merupakan ajaran seluruh nabi-nabi terdahulu. Mulai Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Syuaib, Nabi Soleh, Nabi Nuh, sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Kekuatan atau yang maha tadi di atas segalanya tadi itu hanya satu. Itu yang selalu diajarkan oleh semua nabi. Makanya kemudian dikatakan melanjutkan tradisi atau ajaran tauhid nabi-nabi sebelumnya. Yang terakhir, menyempurnakan agama terdahulu. Konsep tentang tauhid yang ada di dalam Islam dianggap sebagai penyempurna. Dianggap sebagai penyempurna ajaran nabi-nabi sebelumnya. Betul, Nabi Musa misalnya mengajarkan bahwa mengajak Fir'aun dan para pengikutnya Bani Israel untuk menyembah Tuhan yang Esa. Tapi Tuhan yang Esa saat itu belum didefinisikan secara baik, secara sempurna oleh Nabi Musa. Maka tugas Muhammad, tugas Rasulullah saat itu adalah mendefinisikan, memperkenalkan Tuhan yang Esa tadi itu secara sempurna dan secara baik. Sehingga kemudian dianggap bahwa akidah Islam ini sebagai akidah penyempurna dari akidah-akidah yang sudah pernah ada sebelumnya. Walaupun sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, tiga ini adalah agama yang mengklaim dirinya sebagai agama
monoteisme, agama bertauhid. Agama Yahudi yang dibawa atau yang diajarkan atau yang dianut oleh pengikut Nabi Musa itu juga mengklaim bahwa diri mereka atau agama mereka adalah agama monoteisme, agama yang bertauhid, mengesahkan Tuhan. Begitu juga Kristen, Katolik maupun Protestan, mereka mengaku dan mengaku diri mereka bahwa agama Kristen adalah agama monoteisme, mengesahkan Tuhan. Meskipun mereka juga menyebut ada Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, misalkan. Tapi tiga tersebut itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, bagaimana dalam keyakinan Kristen. Sementara dalam agama Yahudi, monoteisme itu dianggap sebagai sesuatu yang transenden, artinya betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh Nabi saja, tidak bisa dinalar, tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa dilogikakan. Nah, berhubungan pula dengan manusia, tapi Tuhan, keesaan Tuhan tadi berhubungan dengan manusia. Maka Tuhan dalam agama Yahudi itu adalah Tuhan yang hanya khusus untuk diri mereka. Jadi Yahudi itu adalah satu-satunya agama yang tidak mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama itu. Tidak ada misionarisme, tidak ada dakwah mengajak orang lain untuk masuk agama Yahudi, tidak ada. Karena dia bersifat transenden. Tauhid Tuhan mereka adalah Tuhan yang khusus untuk diri mereka. Ya. Tuhannya orang-orang Yahudi saja, bukan Tuhan lain. Makanya tidak ada seperti kalau dalam Islam itu istilahnya kita datang ke tempat-tempat untuk yang masih banyak Kristennya, kemudian kita menyampaikan Islam, mengajak dengan damai, dakwah ada. Atau sebagaimana di Kristen menurunkan agamawan atau biara-biara yang ke tempat-tempat di mana kemudian mengajak agama lain termasuk agama Islam diajak masuk Kristen dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang tanpa kekerasan, yang mereka kenal dengan istilah misionarisme ya. Tidak ada dalam Yahudi, tidak ada ajaran demikian. Mengapa begitu? Karena Tuhan yang Esa tadi itu adalah Tuhan yang hanya untuk diri mereka, dan agama Yahudi adalah hanya agama yang untuk keturunan dari Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub. Sementara kalau dalam Islam tidak demikian. Islam, tauhid ini mengajarkan tentang Tuhan, yang mana Tuhan ini adalah Tuhan seluruh makhluk hidup, seluruh manusia, dan bersifat universal. Sementara dalam Kristen lebih mementingkan doktrin Trinitas daripada ajaran tauhid, ya. Yang selalu disampaikan bukan Tuhan yang Esa, tapi Trinitas atau doktrin bahwa Tuhan itu ada tiga yang menyatu dalam satu kesatuan yang disebut mereka sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan berinkarnasi sebagai manusia dan menebus dunia. Bahkan kematian Isa dianggap sebagai itu adalah kematian yang untuk menebus dosa-dosa manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kemudian Isa sangat berjasa. Baik, teman-teman semuanya, saya kira demikian untuk kesimpulannya. Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, bersifat melengkapi dan menyempurnakan serta meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada ajaran-ajaran agama yang telah ada sebelumnya. Bentuk-bentuk penyimpangan yang ada pada agama-agama sebelumnya banyak sekali. Misalkan di dalam agama Yahudi pernah ada seorang saleh atau orang yang baik yang selalu doanya mustajab dianggap sebagai Tuhan, namanya Uzair. Ya. Ada di dalam Kristen itu ada Tuhan Anak, Bapa, dan seterusnya. Yang kemudian itu oleh Islam ingin diluruskan. Isa adalah Nabi
Isa adalah Rasul, sebagaimana Nabi dan Rasul-Rasul yang ada sebelum Nabi Isa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak dari Tuhan. Maryam juga begitu. Maryam bukanlah ibu dari Tuhan, dia bukan sebagai penjelmaan dari Ruhul Kudus juga bukan, tetapi dia adalah putra dari Imran, seorang soleh yang hidup di zaman Nabi Zakaria, yang kemudian dikaruniai putra yang namanya Isa, yang mana itu menunjukkan ya, bahwa manusia itu mampu menciptakan manusia dengan segala cara. Menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan tanpa ayah. Menciptakan Hawa dari bapak, dari laki-laki saja tanpa ada perempuan. Menciptakan Isa dari ibu saja, dari perempuan saja tanpa ada bapak. Dan juga mampu menciptakan manusia dari ayah dan bapak sebagaimana kita. Baik, teman-teman semuanya, saya kira demikian. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada